Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kemarin 1 Desember 2020 kita menyaksikan, membaca, mendengar ada sebuah peristiwa di Papua dan juga di dunia internasional. Ada tokoh-tokoh Papua merdeka menyatakan mereka mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2020 dipimpin oleh seorang yang bernama Benny Wenda. Saya melihat bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Sudah bertahun-tahun upaya-upaya melakukan sebuah pemisahan diri, separatisme dari Indonesia ini berjalan secara sistematis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, apa reaksi pemerintah pusat kita? Kita belum melihat usaha-usaha yang serius dari pemerintah kita di dalam menangani persoalan ini. Persoalan ini menurut saya tinggal satu langkah lagi menuju apa yang tidak kita harapkan, yaitu disintegrasi di wilayah tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus belajar pada sejarah. Tahun 1996-97, saya menulis sebuah skripsi di Universitas Indonesia untuk skripsi S1 saya berjudul Faktor Etnonasionalisme dalam Disintegrasi Uni Soviet. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang cukup baik, dibimbing oleh Profesor Juwono Sudarsono dan Dr. Singkop Boas Boang Manalu. Kemudian skripsi tersebut dijadikan sebuah buku, diterbitkan oleh Sinar Harapan, yaitu tahun 2002, Gerakan Etnonasionalis Bubarnya Imperium Uni Soviet. Kita tahu Uni Soviet adalah sebuah negara superpower, negara adidaya selama kurang lebih hampir 70 tahun, ya. Dan waktu itu terlibat dalam perang dingin dengan Amerika Serikat. Tetapi pada tahun 1991 mengalami disintegrasi, perpecahan menjadi 15 negara. Kenapa bisa terjadi disintegrasi tersebut? Ada banyak faktor. Faktor yang juga sangat penting adalah faktor etnonasionalisme, yaitu munculnya rasa nasionalisme dari berbagai bangsa-bangsa karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan di pemerintahan pusat Uni Soviet ketika itu, yaitu Mikhail Gorbachev. Dan ketidakpuasan ini, indikasi-indikasinya antara lain adalah terjadi stagnasi ekonomi, terjadi pelambatan, kemudian terjadi kelemahan-kelemahan kepemimpinan dan kegagalan program kerja ketika itu, yaitu perestroika, restrukturisasi ekonomi. Lalu juga kita melihat adanya sejumlah bencana. Yang paling fenomenal adalah meledaknya fasilitas nuklir di Chernobyl, di negara bagian ketika itu Ukraina. Lalu Gorbachev sendiri sebagai faktor pemimpin yang lemah membuat kemudian kebangkitan sebuah perasaan-perasaan etnonasionalisme yang kemudian dengan cepat muncul sebagai gerakan etnonasionalis. Dan dalam waktu yang singkat kemudian Uni Soviet mengalami disintegrasi dengan negara-negara bagian yang semula merupakan bagian dari sebuah kekuatan besar adidaya itu memproklamasikan negara-negara sendiri, termasuk negara Rusia. Kemudian tentu saja adalah Ukraina, Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan seterusnya. Dan akhirnya kita melihat bahwa negara-negara itu kini menjadi 15 negara independen, merdeka, bukan bagian dari Rusia atau bagian dari sebuah federasi lagi. Jadi saudara-saudara, kita tahu jatuh bangunnya sebuah negara, pelajaran dari sejak zaman Romawi, bahkan di zaman Ottoman, Utsmani, Imperium, di Cina, di Jepang, di mana-mana kita lihat sejarah kenapa selalu terjadi the rise and fall of the great powers, ya. Jatuh bangunnya kekuatan-kekuatan besar. Kita sudah 75 tahun merdeka, Republik Indonesia. Mari kita rawat, jangan sampai Republik Indonesia ini mengalami
disintegrasi. Biasanya disintegrasi nasional diawali dengan disintegrasi sosial. Kalau disintegrasi sosial mengalami kegagalan, dengan mudah ini akan semakin terpecah belah kita. Dan untuk itu harus ada refleksi dari kepemimpinan nasional, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus disentuh, mana yang harus menjadi prioritas kebijakan. Jangan melakukan diskriminasi di dalam persoalan keadilan, keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial. Dan juga jangan ada diskriminasi terhadap individu, kelompok, organisasi massa, terhadap suku tertentu, atau bahkan terhadap agama tertentu. Salah satu yang menurut saya sekarang ini harus dikoreksi total adalah kesan dari pemerintah yang Islamofobia. Dan itu menurut saya menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Dan tentu saja ini bisa menjadi benih-benih munculnya semacam pembangkangan sipil atau civil disobedience seperti yang banyak dikatakan oleh para cendekiawan, oleh para pengamat. Dan ini akan merontokkan persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Mari kita syukuri bahwa ini adalah negara kita bersama, bukan hanya milik segelintir orang, bukan hanya milik mereka yang sedang berkuasa. Ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.